merayakan kemerdekaan yang harusnya kita rayakan dengan sukacita. Tapi saudara-saudara kita mengalami kebakaran. Bahkan ada 18.889 hektar yang terbakar di daerah Kalhutla. Dari NASA sendiri juga sudah memantau Indonesia melalui satelit, dan bahkan NASA mengatakan ada 1.864 titik panas yang tersebar di 5 provinsi. Lalu bagaimanakah Al-Quran memandang persoalan ini? Apa tugas kita? Untuk mendapatkan jawabannya, izinkan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Jihad Ekologis untuk ASN demi Indonesia Tangguh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran, dalam hal ini Allah, tidak datang kepada manusia dalam perkara ekologis ini dengan perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan atau perintah untuk tidak membuat kerusakan. Justru Al-Quran datang dengan perintah yang paling dasar mengenai untuk apa manusia diciptakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika malaikat bertanya ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan seseorang yang melakukan kerusakan dan orang yang bertumpah darah? Maka kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang engkau ketahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menerangkan bahwa yang disebut dengan kata khalifah adalah qaumun yakhlufu ba'dahum ba'dah. Ditambah lagi oleh Ibnu Katsir, qarnan ba'da qarnin wa jilan ba'da jil, yaitu seorang generasi yang datang dari masa ke masa secara silih berganti. Jadi yang namanya bumi ini bukan hanya milik kita, tapi ia diwariskan dari generasi sebelum kita dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan dalam tafsir yang lain juga disebutkan bahwa khalifah itu adalah wakil dari Allah untuk dapat mengatur urusan yang di bumi, baik itu urusan hukum, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita diperintahkan menjadi khalifah, bukan penjara, apa yang bisa kita lakukan hadirin? Setidaknya ada 3 prinsip Qur'ani yang wajib kita jalankan. Yang pertama adalah al-mizan, yaitu keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sungguhnya kami tinggikan langit dan ada keseimbangan di sana agar manusia tidak melampaui batas keseimbangan. Di sini tafsir At-Tabari sendiri menyatakan al-mizan bimakna al-adl atau keadilan. Maka ini sangat relevan dengan konsep kita tentang ekologi. Terutama bagi kita para ASN yang menjunjung tinggi bagaimana kita harus menjaga keadilan bagi kebijakan yang kita lakukan kepada masyarakat kita. Sehingga bagi para ASN ketika kita akan membuat kebijakan, maka kebijakan itu haruslah kita analisis apa dampaknya, bukan hanya manfaat ekonominya. Siapa yang menanggung resikonya dan apa dampak yang kita keluarkan 20, 50, sampai 100 tahun setelah regulasi atau kebijakan itu kita keluarkan. Prinsip yang kedua adalah al-islah atau memperbaiki. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum,
dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apabila datang sebuah bencana, kemudian lalu mereka mengira ini adalah ujian dari Allah. Oh tidak, ini adalah ulah tangan-tangan manusia yang wajib dimintai pertanggungjawaban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan dalam fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 menjelaskan bahwa ketika ada kerusakan maka wajib hukumnya untuk melakukan adaptasi dan juga mitigasi. Bahkan di dalam kaidah fiqhiyah terdapat satu diskursus baru yang disebut sebagai hifdzul bi'ah. Selama ini kita mengingat ada hifdzul mal, ada hifdzul nafas, ada hifdzul nasl, maka ada diskursus baru yang disebut dengan hifdzul bi'ah. Ini merupakan hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan bersama. Prinsip yang ketiga adalah i'marul ard atau memakmurkan bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Hud, "Huwa ansha'akum fil ard wa sta'maratum fiha." Kami menjadikan bumi dan meminta manusia untuk memakmurkannya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, "May yaghrasu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah." Barang siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu buahnya dimakan oleh burung, menjadi tempat berteduh manusia, maka itu menjadi sedekah baginya. Bapak Ibu, tahun ini ada yang sudah menanam pohon? Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan i'marul ard dengan menanam pohon agar menjadi sedekah kepada kita bahkan nanti saat kita sudah menjemput ajal yang kuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menutup dakwah ini, saya teringat tadi kita sudah berbicara tentang Insinyur Soekarno bahwa beliau mengatakan Indonesia ini terdiri dari tanahnya. Maka semoga kita mampu menjaga tanah yang kita cintai ini sebagaimana juga dalam lagu Indonesia Pusaka. Bahwa pusaka adalah sesuatu yang wajib kita jaga. Jika Indonesia adalah pusaka, maka laut kita pusaka, maka hutan kita pusaka, sungai kita pusaka, semuanya pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma ja'alna minal mufslihin wa la taj'alna minal mufsidin. Wastaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil dengan nomor peserta DQA 072 Putra dengan judul dakwah Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya nomor peserta DQA 072 Putra dengan judul dakwah Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Islam. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke ujung pandang, jangan lupa beli coto dan konronya. Senyum menyapa wajah yang riang. Kuucapkan salam untuk hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man hadana
wa bi rahmatihi qad kafana wassalatu ala man 'allamana tariqal haqqi wa arona. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, wajah-wajah ahli surga, amin ya rabbal alamin. Di tempat yang didoakan oleh para malaikat, mari kita berbicara tentang amanah rakyat dalam bingkai syariat, agar demokrasi tidak sekedar angka yang mengikat, namun menjadi jalan menuju maslahat, dengan tema etika demokrasi dalam perspektif Islam, memilih dengan iman, memimpin dengan hati. Hadirin, sebelum kita menyelami samudra dalil, mari kita simak bagaimana dunia memandang pentingnya etika dalam mengelola kekuasaan dan suara rakyat. Kutipan singkat dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, yang merumuskan hakikat demokrasi namun mengingatkan akan tanggung jawab di dalamnya. He say, democracy is the government of the people, by the people, for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, dalam perspektif Islam, kita menambahkan satu dimensi sakral, yaitu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demokrasi bukan sekedar kehendak mayoritas, tetapi kehendak yang harus selaras dengan nilai-nilai kebenaran tanpa batas. Sang proklamator dan bapak demokrasi kita, Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang biasa dikenal dengan Bung Hatta, pernah berpesan dengan kalimat yang menyentuh nurani kita. Beliau berkata, kedaulatan rakyat harus berjalan di atas kebenaran dan keadilan, bukan di atas nafsu dan kepentingan golongan. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sahabat Korpri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demokrasi dalam Islam terkonsep sebagai sistem di mana rakyat memiliki hak suara, kebebasan berpendapat, dan hak mereka memilih pemimpin mereka sendiri. Namun, tujuannya bukan sekedar mencoblos di atas kertas, tetapi tujuan besarnya adalah untuk umat. Adapun pemimpin dalam pandangan Islam adalah gabungan dua prinsip. Kedaulatan ada di tangan Allah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada manusia melalui musyawarah dan pilihan umat manusia. Pemimpin yang berintegritas, punya kapabilitas, bersikap tegas, tidak bersikap kasar, apalagi berhati keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Ternyata hadirin, etika demokrasi dalam Islam ada sebagian orang yang menyalahartikan sebagai sebuah kebebasan mutlak. Yang akhirnya kita lihat orang bertindak sewenang-wenang, apapun dilakukan yang penting hati senang, tidak peduli halal haram, yang penting pikiran tenang, banyak uang tersimpan di bank, udah jelas-jelas salah, masih saja ngotot mau menang, betul? Sebagai dampaknya, kita lihat indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Freedom House tahun 2026, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara partly free atau bebas sebagian. Tren penurunan terus berlanjut akibat lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya kebebasan sipil dengan skor 56 dari angka 100. Hal ini hadirin membuat kita harus memikirkan kembali bagaimana sebenarnya peran rakyat, peran umat, para pemimpin dan aktor politik dalam berdemokrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Hadirin, Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Sa'di di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kata adil bermakna i'ta'u kulli dzi manzilatin manzilah wa i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, memberikan setiap orang pada kedudukannya masing-masing dan menempatkan setiap orang pada kedudukannya masing-masing dan memberikan yang punya hak akan haknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap amanah, setiap suara dan jabatan adalah beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di dalam kitab Al-Imarah pada bab Fadilah Al-Imam Al-Adil nomor 1829, hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Memilih pemimpin bukan sekedar mencoblos di atas kertas, tetapi menitipkan nasib umat kepada tangan-tangan yang berintegritas. Begitupun pemimpin bukan hanya duduk-duduk di atas, tetapi menjalankan amanah sampai benar-benar tuntas. Ketahuilah, kelak Allah akan menimbang setiap napas tanpa batas. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, wajah-wajah ahli surga, amin ya rabbal alamin. Implementasi nyata untuk kita semua yang hadir di sini, para ASN, abdi negara, pelayan publik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita berdemokrasi dengan baik, dengan etika dan nilai-nilai kebaikan. Ketahuilah bahwa semua yang kita ini adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebelum saya tutup, marilah kita bawa pulang cahaya ini dalam tindakan nyata. Caranya adalah yang pertama, pilihan berdasarkan hati nurani. Pilihlah pemimpin karena integritasnya, bukan karena pemberian uang atau barang, anti money politik. Yang kedua adalah menerima hasil dengan lapang dada.
Jika jagoan kita kalah, jangan membuat kerusakan. Jika jagoan kita menang, jangan jumawa. Karena kemenangan sejati di saat rakyat merasa tenang. Yang ketiga adalah saling menerima dan saling menghormati perbedaan dalam perbedaan kita sesama manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jalankanlah amanah dengan sebaik-baiknya dan berlaku adillah. Pemimpin jujur 1 rupiah, rakyat jujur 1 suara. Itulah implementasi nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing bangsa kita menuju kemuliaan yang nyata. Hadirin dewan juri yang saya hormati, sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita berdemokrasi dengan baik, dengan etika dan nilai-nilai kebenaran. Dan kita berikan demokrasi ini kepada orang yang ahli di bidangnya dengan berintegritas, punya kapabilitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat manfaat di hari yang berkah ini. Hadirin, sebelum saya tutup, saya ada syair kasidah yang berbunyi. Demokrasi, 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 demokrasi segalanya dari rakyat, demokrasi segalanya oleh rakyat, demokrasi segalanya untuk rakyat, demokrasi kedaulatan rakyat, gagasan, pikiran, pendapat boleh saja tidak sama, jangan karena jabatan kita saling bermusuhan. Walau berbeda-beda, kita tetap bersatu. Allah yang Maha Kuasa memberkahi selalu. Terima kasih banyak atas perhatian. Syukron kathiron ala ihtimamikum. Thank you very much for your attention. Saya tutup dengan sebuah pantun. Anak itik mandi di sawah, induknya nungguin di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 07173, dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 073 akan menyampaikan dakwah yang berjudul meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan li bani Adam wa amruhum syura bainahum. Wassalatu wassalam ala sayyidina ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ke Makassar membeli ikan, ikan dibawa ke dalam keranjang. Apa kabar? Saya tanyakan, sehat? Senang?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peraih Nobel Perdamaian Dunia Nelson Mandela memberi pesan yang indah kepada kita. A good head with a good heart are always a formidable combination. Pikiran yang jernih, hati yang lapang selalu menjadi perpaduan yang luar biasa. Sebagaimana sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging yang jika daging itu bagus, maka jasadnya pun akan baik. Sebaliknya, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ketahuilah, ia adalah hati, kolbu. Allah merancang perilaku manusia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Perilaku manusia yang tampak secara lahiriah adalah cerminan apa yang ada di dalam diri manusia. Untuk itu, kita harus terus mengevaluasi diri kita, melihat ke dalam diri kita, melihat inner world kita, apakah sudah lebih baik ataukah sebaliknya. Maka untuk mengetahui jawabannya, bagaimana tazkiyatun nafs berperan dalam membentuk ASN yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah, maka akan saya sampaikan dalam risalah dakwah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai landasan dalam risalah dakwah ini, mari kita lihat kembali Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita kembali melihat Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, maka bisa kita lihat terminologinya. Qad aflaha berasal dari kata aflaha, falah, yang berarti kemenangan sejati, kebahagiaan paripurna, yaitu ketika dekat dengan Allah. Kebahagiaan yang tidak hanya didapatkan di dunia, tapi juga kebahagiaan yang didapatkan
di akhirat. Siapa pemilik kebahagiaan ini? Man zakkaha, dari kata zakat. Orang-orang yang menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwa dimaksudkan di sini adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Tapi tidak sekedar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, tapi juga menumbuhkan yang baik di dalam dirinya. Sehingga makna ini tidak hanya membersihkan, tidak hanya menghapus, tetapi juga menumbuhkan. To clean up and to grow up. Inilah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dari hari ke hari, dari masa ke masa. Jika kita tarik dalam konteks aparatur sipil negara, sebenarnya sudah tercermin dalam core values ASN berakhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana mungkin seorang ASN berorientasi pelayanan jika di dalam hatinya tidak ada keikhlasan untuk melayani masyarakat? Maka ASN yang memiliki hati yang bersih, yang senantiasa menjernihkan hatinya, ia ikhlas, ia hadir dengan senyuman untuk melayani masyarakat. Ia terus mengupgrade dirinya untuk memberikan service excellence, outstanding excellence. Layanan yang melebihi ekspektasi dari masyarakat. Bukan sekedar memenuhi ekspektasi, tapi melebihi. Bagaimana mungkin seorang ASN meningkatkan kompetensinya jika dia tidak punya keinginan di dalam hatinya, kejernihan di dalam hatinya untuk terus mengembangkan diri bahwa pengabdiannya adalah bagian dari ibadah. Maka ASN yang jernih hatinya, yang senantiasa memperbarui hatinya dengan tazkiyatun nafs, dia selalu termotivasi untuk bekerja dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga core values akuntabel, merasa diawasi, dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. Sudahkah kita melakukannya? Mari memuhasabah diri kita, Bapak dan Ibu. Nilai selanjutnya, loyal. ASN yang unggul bukan cuma siap menjadi pemimpin, tapi juga siap untuk dipimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama pemimpin kita membawa ke arah kebaikan, mendekatkan kita pada Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Bagaimana mungkin seorang ASN dapat unggul dan berkolaborasi dengan sesama ASN atau lintas sektoral kalau kita punya hati ujub, iri, dengki, merasa lebih hebat? Tapi dengan tazkiyatun nafs, dengan menyucikan jiwa kita, dengan memperbaharui dan menumbuhkan semangat berkolaborasi, maka kita akan mudah mencapai tujuan negara kita. Maka untuk mencapai nilai-nilai atau core values berakhlak, dimulai dari diri kita sendiri. Ibda bi nafsik, yaitu dengan memulai memperbaiki, mengevaluasi diri kita, menyucikan diri kita. Jangan
hanya kita mendapatkan amanah, mendapatkan gaji, lalu kita menjalankan tugas kita seadanya dan apa adanya. Tapi mari kita menjadikan peran kita sebagai aparatur sipil negara dengan memberikan kontribusi terbaik kita, mengembangkan diri kita untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga kita menjadi ASN yang cerdas, unggul, dan berakhlakul karimah. Dan saya akan tutup dengan sebuah syair yang indah. Semoga menjadi motivasi kita semua. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kita bersih, semangat hidup kan tinggi. Prestasi mudah diraih. Maka mari kita meningkatkan kapasitas diri kita menjadi ASN yang terus bersemangat. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari mana? Dimulai dengan membersihkan hati kita dan menumbuhkan hal-hal yang baik di dalam hati kita. Semoga pesan ini menjadi pengingat untuk saya dan untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil dengan nomor peserta DQA 076 Putra dengan judul dakwah kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 076 Putra yang juga merupakan peserta terakhir di sesi pertama dengan judul kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidatan sahihah wa ja'ala Indonesia daulatan mutanawwi'ah wa bidzalika aujaba 'alaina al-ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air yang kami hormati. Indonesia yang kita banggakan ini adalah sebuah negara yang diberi keberagaman yang luar biasa oleh Allah. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh ratusan suku, budaya,
dan berbagai agama yang bisa hidup bersama membangun Indonesia menjadi negara yang penuh warna. Hadirin, di satu sisi keberagaman ini menjadikan Indonesia tampak unik dan menarik, serta indah dalam rajutan mozaik yang artistik. Namun di sisi lain, jika keberagaman ini tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam potensi konflik, baik itu konflik sosial, budaya, bahkan yang berlatar belakang agama, yang bisa mengancam eksistensi bangsa, bahkan bisa memporak-porandakan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, ketika dialog lintas agama di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2025 yang lalu, telah memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang terbaik dalam kerukunan beragama. Bahkan beliau menyebut perbedaan budaya dan agama di Indonesia justru menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan, dan mengatakan sikap menghormati antar umat di Indonesia layak menjadi panutan bagi masyarakat dunia. Masya Allah. Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin menutup mata dengan berbagai macam kasus intoleransi terhadap keberagaman, khususnya keberagaman agama yang melahirkan intimidasi dan persekusi yang memancing konflik agama. Padahal konflik agama itu adalah isu yang sangat sensitif untuk mengangkat kembali konflik horizontal yang pernah terjadi di negara kita, dan kita berharap sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang kembali. Apakah hadirin setuju dengan pendapat ini? Alhamdulillah. Oleh karena itu, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Menjaga Harmoni Bangsa di Tengah Keberagaman Agama, dengan dasar firman Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik perbuatan mereka, dan kelak akan dikabarkan kepada mereka apa yang dahulu
mereka kerjakan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ayat ini berupa larangan. Karena dalam ayat ini terdapat lamun nahi pada kalimat wala tasubbu. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum dasar dari sebuah larangan adalah haram. Dengan demikian diharamkan hukumnya bagi kita untuk menghina dan mencaci pemeluk agama lain. Adapun sababun nuzul ayat ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 151, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, bahwasanya dahulu orang-orang Islam sering memaki berhala orang-orang kafir. Lalu orang kafir membalasnya dengan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maka turunlah firman Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 108 tadi. Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasirnya jilid pertama halaman 401 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghina dan mencaci berhala orang-orang kafir. Sebab di balik hinaan dan cacian itu terdapat sebuah kemudaratan, yakni sikap mereka yang menghina Allah tanpa dasar pengetahuan. Dengan demikian hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, saling bertoleransi yang kita kenal dengan toleransi. Hadirin, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa ujaran kebencian berbasis agama sangat potensial menyulut konflik dan keretakan dalam masyarakat global yang majemuk dan sangat mengancam toleransi antar umat beragama. Demikian beliau sampaikan ketika webinar dalam rangka Hari Peringatan Internasional Melawan Ujaran Kebencian pada tanggal 17 Juni 2025 yang lalu. Hadirin, namun sayang masih ada kita lihat orang-orang yang bersikap intoleran dan adanya kasus kekerasan atas nama agama. Walaupun menurut setara institut, kasus kekerasan atas nama agama pada tahun 2025 menurun jika dibandingkan pada tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 terdapat 260 kasus, turun menjadi 221 kasus pada tahun 2025. Namun kita tetap harus waspada. Demikian dikutip dari detik.com tanggal 10 Maret 2026. Hadirin, saking rawannya konflik agama ini, bentrokan antar dua kelompok warga desa di Kabupaten Halmahera, Maluku Utara pada tanggal 6 April 2026 yang lalu, yang oleh media sosial dinarasikan sebagai konflik agama sehingga menimbulkan kekerasan atas nama agama. Maka ketika itu sidang jamaah, mantan Kapolda Maluku Utara ketika itu Irjen Polisi Aris Wargono memberikan penjelasan bahwa kabar yang berhembus itu adalah hoax dan tidak benar sehingga kondisi kembali kondusif. Oleh karena itu hadirin, peringatan-peringatan atau peristiwa seperti ini memberikan gambaran kepada kita bahwa isu agama adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, toleransi bukan sekadar jalan keluar, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan keharmonisan hidup di antara sesama bangsa dan negara. Hadirin, Islam mengajarkan kepada umatnya toleransi. Umat Islam tidak diajarkan intoleran, apalagi radikalisme. Sebab 14,5 abad yang silam, Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menghormati berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan agama ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangimu karena agama dan mengusirmu dari tanah airmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah pada volume ke-13 halaman 399 mengatakan Islam adalah agama yang cinta damai. Semua manusia dihimpun di bawah panji ilahi sebagai saudara-saudara untuk saling mencintai dan saling mengenal. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya permusuhan. Bahkan Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini, hadirin, mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat baik dan berlaku adil selama mereka itu tidak memerangi karena agama dan mengusir kita dari tanah air kita. Oleh karena itu sidang jamaah, keberagaman agama ini jangan sampai menodai persaudaraan kita sesama anak bangsa. Tetapi persaudaraan itu harus tetap bersemi indah di tengah keberagaman bangsa tercinta. Sepakat hadirin? Nah, dari uraian yang kami sampaikan tadi, ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bangsa Indonesia bangsa yang majemuk dan beragam, yang salah satunya adalah beragam soal agama. Karena itu diperlukan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua hadirin, dalam membangun bangsa dan negara yang besar dan majemuk ini diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berbeda agama, sehingga betul-betul menjadi negara yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami yakin dan percaya sidang jamaah, suatu saat Indonesia akan makmur dalam keberagaman dan beragam dalam kemakmuran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dari Aceh ke Sulawesi Selatan, singgah sejenak di kota Jakarta. Mari kita jaga keberagaman demi persatuan Indonesia tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi untuk cabang lomba dakwah Al-Quran untuk sesi pertama. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati dan juga peserta lomba yang kami banggakan dan seluruh hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Tentunya karena waktu insya Allah akan menunjukkan pukul 12 sesaat lagi, maka Bapak Ibu kita akan mempersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu dan kami sampaikan tepat pukul 1 waktu Indonesia Tengah, acara akan dimulai kembali. Jadi kami menginformasikan bahwa pukul 1 siang acara akan dimulai kembali. Dan marilah kita bersama-sama menutup rangkaian acara pada sesi pertama ini dengan mengucapkan hamdalah. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة
شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
ربي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, inshallah we'll find our way. Inshallah, inshallah, inshallah we'll find our way. Inshallah, inshallah, inshallah we'll find our way. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine
Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we'd paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We weren't told
Yes, we felt so very satisfied. We felt that money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To feel the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars, and they will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when there's nowhere to run and hide. Now ask yourself, cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind. And nunca salam, oh me nunca salam. Tabaraka ya dhal jalali wal ikram.
destiny. I'll be alright. I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done
البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي
صلاة الله وسلام الله دوما عليك. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال دال للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. صلاة الله وسلام الله دوما عليك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds. Every ant, every plant, every breeze, and all the seas, they all sing Subhanaka Rabbi Subhanak سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
الأكوان تسبح باسم جل الله في علاه يا رباه يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك يا ربي يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان 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 يا
ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
قصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام.
Baik Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, izin kami persilakan untuk seluruh peserta untuk dapat menempati tempat di sebelah kanan saya. Izin teman-teman panitia boleh mengarahkan juga. Silakan Bapak Ibu seluruh peserta, para ofisial kami persilakan. Kita akan memulai untuk sesi kedua dalam cabang dakwah Al-Quran pada siang hari ini. Tes satu dulu. Baik Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta, para ofisial dan para panitera yang sama kami muliakan, kami akan membuka acara secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Hakim, Dewan Pengawas, para kafilah dari seluruh penjuru Indonesia, para panitera, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Senang sekali rasanya saya MC Selvi Wulandari dan rekan saya Muhammad Ikhwan kembali hadir dalam sesi kedua dalam lomba cabang dakwah Al-Quran, Musabaqah Tilawatil Quran, Korps ke-8 Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah. Pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, tentunya marilah kita bersama-sama membuka seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Kominfo Sulawesi Selatan. Dan untuk kelancaran acara kita pada hari ini, kami himbau kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menjaga kebersihan di area venue serta ketertiban. Dan untuk mengambil dokumentasi, kami mohon untuk tidak terlalu dekat di area panggung. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin, mohon izin kami persilakan agar alat komunikasinya atau handphonenya dapat di-silentkan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sebelum melaksanakan rangkaian acara pada hari ini, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tidak berlalu lalang di area meja Dewan Hakim. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran, cabang dakwah Al-Quran. Selanjutnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Dewan Hakim yang bertugas pada hari ini. Baik, Ketua Majelis Merangkap Anggota, Bapak Profesor Dr. Lukman Araka, LCMA. Bidang isi dakwah, Bapak Profesor Dr. Lukman Araka, LCMA. Bidang tajwid dan fasoha, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur. Selanjutnya bidang penghayatan dan retorika, Ibu Haja Lili Rahmawati SAG MA, serta panitera Bapak Arga Gozali. Demikianlah Dewan Hakim yang bertugas pada cabang dakwah Al-Quran pada hari ini. Selanjutnya kami mohon koordinator Majelis Hakim untuk menyampaikan tata tertib Musabaqah
tilawatil Quran. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Yang sama-sama kita hormati para dewan hakim. Pertama Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur MA, yang kedua Ibu Hajjah Lili Rahmawati MA, ada Panitra, Pak Arga, para panitia yang selalu setia mendampingi, terkhusus juga kepada kedua MC kita ini, pada Bapak Ibu, para peserta, para kapilah. Sebelum kita memulai sesi kedua ini, ada 2-3 poin yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, terkait dengan durasi waktu yang kita gunakan ya setiap dai atau daiyah yang tampil. Jadi waktunya itu maksimal sekali itu 15 menit. Nah, tapi nanti pada menit ke-8 ya dari hijau akan berubah ya warna menjadi kuning gitu. Ya nanti menit ke-10 itu sudah merah. Nah kalau sudah merah menit ke-10 boleh, kalau seandainya kita sudah mau mengakhiri, boleh kita selesai. Kalaupun misalnya masih mau ditambah, ya itu bisa ditoleransi sampai maksimal sekali 15 menit. Nah, usahakan tidak lewat dari 15 menit karena nanti ada punishment-nya, ya dikurangi nilainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkhusus kepada para penyemangat ya, para ofisial pendamping, ya ketika peserta kita tampil di depan, ya mohon ya supaya suaranya itu ditahan ya. Jadi jangan ada yang ceramah nanti di depan juga ceramah di bawah. Termasuk juga nanti kalau misalnya pesertanya mengatakan betul apa betul, ya udah diam aja. Ya, takutnya nanti itu mengganggu konsentrasi dai-dai kita ya. Kalau ada yang mau angkat handphone boleh, tidak apa-apa. Tapi dipersilakan untuk bergeser ke belakang ya. Saya kira itu saja paling penting ya kita ini. Mari kita memulai sesi kedua ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Lukman Araka LC MA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tenang sejenak, hikmat sejenak. Pertandingan lomba dakwah Al-Quran dimulai. Baik, untuk sesi kedua, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQIA 078. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQIA 078 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga yang menjawab salam, insya Allah Allah muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang belum sempat menjawab salam, semoga insya Allah Allah kembalikan kesadarannya dan memahami bahwa salam itu adalah doa sekaligus sedekah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat warahma wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim, ya insya Allah saya doakan semoga senantiasa sehat walafiat, bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai esok hari, karena besok kan finalnya. Dan seluruh yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya juga tidak tahu. Tapi insya Allah satu doa saya kepada semua, semoga insya Allah Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu mengingatkan tentang syukur. Syukur itu bagian dari adalah sebuah keniscayaan. Karena kita menyadari tidak ada satupun sedetik yang terlewatkan dalam hidup ini tanpa nikmat dari Allah. Termasuk nikmat kemerdekaan 10 hari yang lalu kita peringati. Kita berharap bangsa ini akan tetap eksis memberi kemajuan. Apalagi hari ini ada peristiwa yang kita berharap mudah-mudahan tidak akan berpengaruh proses perjalanan bangsa ke depan. Singkat dan tentu syukur ini kita kembali bahwa tidak ada satu nikmat yang luput dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul, sayyidul makhlukat, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada dunia dan seluruh isinya tanpa Rasulullah. Tidak mungkin ada Indonesia tanpa Rasulullah. Tidak akan ada Makassar, Sulawesi Selatan kalau tidak ada Rasulullah. Bahkan Korpri sekalipun tidak akan mungkin ada kalau tidak ada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflak, tidak kuciptakan semua yang ada kecuali karena engkau Muhammad. Semoga insya Allah kita menjadi umat beliau yang mampu istiqamah melakukan kebaikan dalam kehidupan. Hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya akan membawakan satu judul, memelihara lingkungan adalah bagian dari ibadah. Karena selama ini banyak orang menganggap ibadah itu hanya ketika di masjid. Ibadah itu hanya nanti ketika masuk bulan Ramadan. Ibadah itu nanti ketika berangkat haji dan umroh. Padahal sesungguhnya ibadah itu segala sesuatu yang bisa diniatkan untuk kebaikan, insya Allah adalah maslahat dan itu bagian daripada ibadah. Sekalipun kita memahami bahwa visi manusia di dunia ini kan ada dua. Yang pertama tentu Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua tentu adalah khalifatul ard. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka inilah yang perlu dipahami dalam kehidupan, bahwa ibadah itu jangan hanya sebatas ketika kita sholat. Ibadah itu hanya nanti sebatas ketika kita di Ramadan atau berangkat haji dan umrah. Tapi sekecil apapun termasuk memelihara lingkungan. Lingkungan itu bagian dari ibadah. Makanya di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf Allah memberikan tuntunan yang sangat indah di ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Di ayat ini dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain menggambarkan ini ayat secara umum memberikan tuntunan. Kalau kita terjemahkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, di situ adalah nahi larangan. Sama dengan ketika Allah sampaikan wala taqrabuz zina, wala taqrabus shalah. Itu semua adalah larangan. Makna di balik larangan menurut tafsir Profesor Qurashihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan segala yang dilarang oleh Allah itu memberikan tuntunan sedapat mungkin untuk dijauhi, karena di balik larangan itu pasti ada mudarat terkandung di dalamnya. Makanya larangan Allah ba'da islahiha, setelah Allah memperbaiki. Nah, di sini terkadang kita manusia har persoalan kecil. Tadi disampaikan sampah kecil menurut kita, tapi bukan tidak mungkin ketika kita mampu menjaga. Apalagi hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sangat masyhur, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Ini kecil menurut kita, cuma persoalannya di tengah masyarakat terkadang yang mengherankan, ada mobil mewah melempar sampah keluar. Jangankan itu, terkadang mungkin kita tidak sengaja satu pembungkus permen. Terkadang sepele menurut kita, tapi betapa bisa merusak lingkungan. Makanya alhamdulillah di Makassar sekarang digalakkan yang namanya pemilahan sampah. Sekarang sampah di Antang itu sudah dibatasi sehingga dipilah, makanya petugas pun akan disuruh pulang ketika tidak memenuhi syarat dan standar yang ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar. Ini satu bagian, menurut kita mungkin apalah masalahnya. Cuma saya yakin Rasulullah pernah menyampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pandang enteng satu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan untuk meraih ridhonya Allah. Contoh kecil hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang bisa menyangka Imam Al-Ghazali dan Hujjatul Islam sebelum kembali kepada Allah sudah diperlihatkan tempatnya yang istimewa. Bukan karena melahirkan karya monumental Ihya Ulumuddin, tapi beliau satu yang sangat menyentuh hati ketika kita membaca sebuah tirakat beliau. Ketika menulis kitab, ada seekor lalat yang kehausan hingga di atas tinta. Beliau menghentikan sejenak untuk menulis demi menghormati satu makhluk ciptaan Allah yang kecil menurut kita, tapi itu sangat luar biasa, sehingga sebelum kembali kepada Allah, Allah sudah perlihatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan moral bahwa lingkungan adalah bagian dari kehidupan kita. Allah sudah memberikan kenikmatan, maka yang akan menjaga lingkungan tentu adalah kita semua. Kapan lagi kalau bukan kita yang memanfaatkan kesempatan itu? Nah, inilah kesempatan yang terbaik. Mudah-mudahan tuntunan Al-Qur'an tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kemudian di ayat lanjutan wada'u khaufa wa tama'a, tapi dikunci dengan kalimat yang indah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, orang Bugis mengatakan famasena fangallahu ta'ala, itu sangat dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Memungut sampah bagian dari kebaikan. Menyingkirkan saja satu ranting atau duri di jalanan, sering kita mendengar hadis masyhurnya, itu bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil filosofinya orang tua dulu. Filosofi mengatakan, sapa ide cenge, figau ide cenge,
deceng acap pakena. Cari kebaikan, lakukan kebaikan. Insya Allah buahnya pasti adalah kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Salama kita pada salama. Semoga momentum MTQ ke-8 Korfi menjadi wadah untuk menyadarkan kita semua menjadi insan yang muttaqin di hadapan Allah. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 080 dengan judul dakwah etika bermedsos dalam perspektif Al-Quran. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 080 dengan judul dakwah etika bermedsos dalam perspektif Al-Quran. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tema ceramah yang diundih tadi itu berjudul etika dalam bermedsos dalam perspektif Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang media sosial, tentu ini adalah hal yang kompleks persoalannya. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian kita ada di era informasi itu begitu cepat untuk tiba di tangan-tangan kita. Ya, kalau dahulu Bapak Ibu sekalian informasi itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama untuk kita terima. Akan tetapi di zaman-zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, informasi itu begitu cepat untuk sampai di depan kita dan di hadapan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi seorang muslim dalam menghadapi fenomena seperti ini, maka tentunya harus punya filter, harus punya ukuran parameter, indikator untuk menerima setiap informasi yang masuk atau yang ia terima. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang fasik, membawa satu kabar berita, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu, maka cek dan recheck, an tusibu qauman bijahalatin, sekiranya itu akan bisa mencelakakan orang akibat kebodohanmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kamu akan menyesal kalau kau tidak mencek atau tidak merecek kabar informasi itu, maka itu akan
ya, maka itu akan membuat kau menyesal dengan apa yang kau bawa informasinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pernah terjadi fitnah yang dinamakan ya para ulama tafsir itu pernah istilahnya hadisul ifki ya. Jadi salah satu asbabun nusul turunnya ayat surah An-Nur ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Dalam asbabun nusul tersebut kisahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ketinggalan rombongan ketika dalam peristiwa perang Bani Mustalik sekitar 5 tahun 5 Hijriah. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan, maka Aisyah itu ditemani oleh 2 orang sahabat untuk mengejar ketertinggalan rombongan itu untuk bergabung dengan rombongan yang besar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi pada saat itu membuat isu, membuat gosip yang menyudutkan Aisyah dan keluarga Nabi. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu sudah ada potensi untuk saling merusak martabat dengan informasi. Sudah ada gejala bahwa di zaman nanti ya, akan ada potensi bahwa informasi itu kalau tidak difilter, kita tidak cek dan recheck, itu akan mencelakakan ya, sampai keluarga Nabi sendiri, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendapat cobaan dan fitnah terkait informasi ini. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat yang saya bacakan di awal tadi, itu adalah prinsip Al-Qur'an. Bagaimana seorang muslim itu untuk punya pegangan dalam mengecek informasi itu, apakah itu layak dia percaya, apakah layak dia sebarkan dengan prinsip yang namanya tabayyun. Fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim, setiap informasi yang kita terima itu harus kita tahan dulu. Kita tidak boleh langsung menyebarkan informasi itu tanpa kita cek dan recheck kebenarannya. Cek kebenarannya, cek sumbernya, apakah itu benar atau tidak. Dan kalaupun benar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah informasi itu ada manfaatnya kalau kita sebarkan ke orang lain. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi yang telah kita lepaskan dari kita itu adalah tanggung jawab kita. Mungkin kita bisa klarifikasi, mungkin kita bisa meralat informasi-informasi yang kita sampaikan, akan tetapi dampaknya ke orang lain itu belum tentu kita bisa sembuhkan. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu informasi yang membuat kegaduhan, yang membuat rasa sakit hati bagi orang lain, yang melecehkan, merendahkan martabat seseorang, mungkin kita bisa mengklarifikasi, mungkin kita bisa meminta maaf, akan tetapi dampak yang timbul dari informasi yang kita sampaikan, dan terlebih di zaman sekarang itu viral misalnya, itu akan susah untuk kita sembuhkan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip agung yang diajarkan Al-Qur'an dari ayat ini, bahwa setiap informasi, setiap yang kita dengarkan itu tidak harus serta-merta harus kita sebarkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil amri kadiban." Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta, ayyuhadditsu bikulli ma sami'ah, apabila dia mengatakan semua yang ia dengarkan.
Ya. Jadi tidak semua yang kita dengarkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita sebarkan ke orang lain. Harus kita pikirkan, kalaupun itu benar, apakah ada manfaatnya? Apakah tidak menyakit? Apakah ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, cukup ditahan sampai di diri kita saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ceramah dakwah Al-Quran pada kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi pribadi kami sendiri dan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dakwah ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 082. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 082 akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'zana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu hamdan syakirin wa tawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dewan Hakim serta para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 114 surah, 6.666 ayat. Ada juga yang mengatakan di dalam riwayat yang lain 6.236 ayat. Al-Quran sudah menjelaskan semuanya kepada kita. Di antaranya innal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Tidak ada daya dan upaya dibandingkan dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Namun di sisi lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Malaikat diberikan akal, tidak diberikan nafsu untuk berbuat kejahatan. Para binatang dan hewan diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Andai kata akal dan iman manusia mampu untuk mengalahkan nafsunya, maka manusia ini akan lebih mulia dibandingkan para malaikat Allah. Namun jikalau nafsunya mengalahkan akal dan imannya,
yakinlah manusia ini akan lebih rendah dibandingkan binatang dan hewan. Dewan Hakim dan kita semua yang insya Allah dimuliakan Allah. Dari 6.666 ayat, tentunya sudah cukup untuk kita menguraikan apa yang diinginkan terhadap permasalahan, semua permasalahan di dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Tidak perlu kita mencari alternatif jawaban yang lain. Al-Quran sudah secara sempurna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Bayangkan 6.666 ayat itu secara seimbang. Allah menerangkan di dalam Al-Quran 1.000 ayat berbicara tentang perintah, 1.000 ayat berbicara tentang larangan, 1.000 ayat bercerita tentang janji, 1.000 ayat bercerita tentang ancaman, 1.000 ayat berbicara tentang kabar dan kisah, 1.000 ayat berbicara tentang amsil, 500 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang halal dan haram, 100 ayat berbicara tentang naskh dan mansuh, dan 66 ayat berbicara tentang doa, zikir, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita membedah Al-Quran. Kita minta jawaban dari Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu tema kami pada hari ini diberi tema yaitu merajuk persatuan dalam kebinekaan. Kami mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 103. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah ketika Allah memberikan nikmat kepada kamu, ketika kamu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan di antara kamu. Dan ingatlah ketika kamu berada di tepi jurang api neraka, Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah keterangan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Ma'asyiral muslim, Dewan Hakim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji kembali nilai-nilai Al-Quran. Dari 114 surah yang diturunkan oleh Allah ini, ada 5 surah di dalam Al-Quran dengan memakai nama hewan. Kenapa Allah memakai nama hewan? Allah tidak memakai nama-nama yang lebih mulia dibandingkan hewan-hewan ini.
Yang pertama ada surah namanya surah Al-Baqarah, sapi betina. Yang kedua ada surah yang dinamakan surah An-Nahl, lebah. Yang ketiga ada surah yang dinamakan surah An-Namal, semut. Yang keempat ada surah yang dinamakan surah Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang terakhir ada surah yang dinamakan surah Al-Fil, gajah. Apakah kemuliaan hewan-hewan ini? Ternyata Allah akan memberikan amsil kepada kita di dalam kita menjawab semua persoalan-persoalan hidup dan kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Termasuk adalah persoalan rasa kesatuan, persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan, di dalam keberagaman bangsa Indonesia ini. Bayangkan ketika kita membedah surah yang ke-27, surah An-Namal. Di sana ada surah tentang semut. Memang intisari dari surah ini bagaimana percakapan ketika akan terjadinya perperangan Nabi Sulaiman. Semut untuk mengajak para rombongannya untuk kembali masuk ke dalam gua agar tidak tertinjak oleh tentara-tentara dari perperangan Nabi Sulaiman ini. Tetapi ketika kita membedah intisarinya, baik itu di dalam tafsir Jalalain maupun di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan kepada kita bahwa intisari dari surah An-Namal ini mengajarkan kepada kita kebersamaan, mengajarkan kepada kita silaturahmi yang baik itu yang bagaimana. Persatuan di antara keberagaman itu bagaimana. Itu diajarkan surah An-Namal kepada kita. Surah yang ke-27 yang diturunkan Allah ini menjelaskan dengan seksama bagaimana persaudaraan-persaudaraan, persatuan-persatuan yang harus kita rajut. Terutama di bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Ketika kita melihat ke daerah kita masing-masing, bagaimana persatuan ke dalam kebinekaan ini terjadi begitu banyak permasalahan. Mulai dahulu dari zaman perperangan bangsa ini. Bayangkan dahulu ada kolonial Belanda yang bersatu padu dengan Cina. Kemudian kesultanan yang bersatu padu dengan Hadrami. Di dalam penelitian sebuah disertasi tentang adat dan ibadat, bagaimana Hadrami mampu untuk menjadi warga lokal dan bersatu menjadi warga lokal, padahal berlainan negara, berlainan etika, tetapi mereka mampu untuk merajut rasa persaudaraan itu ke dalam sebuah kebinekaan. Problemlah yang terjadi ketika kita melihat di daerah-daerah terpencil bagaimana ras-ras dan suku-suku bisa berhubungan dengan baik. Kalau di kota memang tidak terasa mana suku Jawa dan mana suku Sumatera. Tetapi kami yang berada di daerah pedalaman, kebersamaan itu membuat rasa persatuan dan kesatuan di daerah kami terjalin. Bayangkan di daerah kami terpencil terdapat 4 atau 5 suku. Karena program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan yang dahulu mempersatukan kami dengan berbeda. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu mampu untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana An-Namal mengajarkan kepada kita terhadap orang yang tidak kita kenal. Bagaimana An-Namal mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bersatu dan bekerja sama. Bayangkan seekor semut yang menemukan sebongkar roti. Dia tidak akan memakan makanan itu sendiri. Ia ajak kawan-kawannya yang lain untuk memotong roti itu. Apakah ada yang makan duluan? Tidak. Kemudian roti itu dibawa ke dalam sebuah lubang. Barulah setelah itu dibagi oleh sang ratu untuk kemudian dibagi secara bersama-sama. Bergotong royong, persatuan padahal tidak dikenal.
ada semut Makassar, ada semut Sumatera. Saat ini berkumpul di sebuah kota Makassar ini. Apakah mereka bermusuh-musuhan? Tidak. Oleh karena itulah surah An-Naml mengajarkan kepada kita secara luas bahwa persaudaraan itu harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan-perbedaan itu bisa kita selesaikan. Karena itu di dalam firman Allah yang kami bacakan di dalam surah Ali Imran ayat 103 ini, Allah berbicara tentang asbabun nuzulnya, tentang perperangan atau perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj yang kemudian dipersatukan oleh Nabi besar Muhammad SAW karena kaum ini telah dimasuki oleh provokator-provokator yang ingin memecah rasa-rasa persaudaraan itu. Kemudian kaum inilah yang pada akhirnya dikenal sebagai kaum Ansar di dalam Islam. Akhirnya sebuah kesimpulan akan kami berikan bahwa sebenarnya Al-Quran sudah memberikan solusi kepada kita semua tentang bagaimana kita bersikap, tentang bagaimana kita berperilaku, tentang bagaimana kita berbuat terhadap orang-orang asing. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita setanah air. Oleh karena itulah rasa persaudaraan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita dari surah An-Naml yang sudah diberikan kepada kita, mendidik kita, mudah-mudahan menjadi pondasi dasar kita di dalam membina kerukunan di antara kita, umat beragama, umat seagama, dan umat lainnya yang datang maupun hadir di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Demikianlah, mudah-mudahan dakwah ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Akhirnya, Ipin dan Upin pergi ke pasar. Pergi ke pasar membeli tebu. Alangkah mulia masyarakat Makassar menerima kami-kami yang berilmu. Lakar irjali jar'in sefil bur'un, wala bur'un lima jaruhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta DQA 084 dengan judul dakwah keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 084 dengan judul keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah dan nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat keimanan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita, pemimpin terbaik dunia, Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dewan Hakim yang kami hormati, serta para hadirin yang kami banggakan. Aparatur sipil negara bukan hanya sebuah jabatan yang memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya jabatan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyalahgunakan kewenangan. Namun, jabatan sebagai aparatur sipil negara adalah sebuah amanah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muruna an tu'aduna al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi bil adli. Sungguh Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada amanah, untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila engkau membuat hukum di antara manusia, engkau membuat peraturan, maka buatlah peraturan itu menjadi adil. Profesi sebagai abdi negara adalah teladan. Disinilah letaknya bahwa jabatan adalah amanah. Siapa pemberi amanah bagi masyarakat? Siapa yang memberikan amanah kepada Anda? Siapakah yang memberikan amanah kepada ASN? Tidak lain adalah masyarakat. Karena itu ketika Anda menjadi PNS, ingat Anda terpilih karena tidak lain. Ini adalah amanah dari masyarakat, di mana Anda harus bertugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bukan sebaliknya tidak mau melayani masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul umulil gululun. Hadis riwayat Ahmad. Tantangan seorang aparatur sipil negara saat ini adalah hadiyatul umulil gululun. Ingat, setiap pegawai negeri sipil, setiap aparatur sipil negara, bahkan pejabat, jika menerima suap atau hadiah, maka itu adalah bentuk pengkhianatan. Dan tiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana hampir setiap hari penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, baik kepolisian, kejaksaan, selalu memproses aparat-aparat sipil negara maupun pejabat. Karena apa? Terjerat yang namanya gululun. Kenapa? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa untuk menjalankan amanah, kepercayaan. If you lose your health, you lose something. If you lose your money, it's nothing. But if you lose your integrity, you lose everything. Ingat prinsip itu. Kita kehilangan uang, nothing. Tapi kalau Anda kehilangan kesehatan, Anda kehilangan banyak. Biaya rumah sakit mahal, meskipun ada BPJS. Tidak semua penyakit bisa ditanggung BPJS. Tapi if you lose integrity, jika Anda kehilangan integritas, maka segalanya akan hilang, termasuk pangkat yang Anda sandang di pundak, baju korpri Anda, semua akan lepas. Jika dulu pemimpin lahir dari penjara kemudian menjadi pemimpin, saat ini seolah terbalik, dari memimpin kemudian masuk ke dalam penjara. Gululun, hanya persoalan gululun. Rasulullah sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu, hadiyatul umulil gululun. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Kita sudah disumpah, seorang aparatur sipil negara akan senantiasa berkata jujur, memberikan yang terbaik, menjaga amanah. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah berada dalam posisi itu? Terkadang suap menggoda kita. Karena itu tantangan terbesar bagi abdi negara untuk memberikan keteladanan harus mampu membentengi diri dari 3 ta: harta, tahta, kata, dan cinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas unfa'uhum linnas. Kita patut berbangga. Khairun nas unfa'uhum linnas. Kenapa kita patut berbangga? Ingat, Rasulullah pernah bersabda, manusia yang paling mulia sejatinya adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Siapakah manusia yang paling banyak memberi manfaat itu? Profesi apakah?
salah satunya profesi PNS atau aparatur sipil negara jika dijalankan dengan baik. Anda yang bertugas sebagai satpol, jaga amanah, adil. Ingat prinsip itu, membuat aturan harus adil. Jangan asal menggusur tanpa adil di situ. Apakah layak? Itulah permasalahan yang terkadang terjadi. Kenapa Aceh menggema? Kenapa Papua menggema? Kenapa Kalimantan juga menggema? Salah satunya persoalan adil. Dalam surah Nisa sudah diperingatkan, buatlah aturan yang adil. Ketika ketidakadilan lagi tidak ada, maka disitulah kemungkinan masyarakat berani mulai untuk melakukan perlawanan. Saya teringat apa yang dikatakan Plato, ketika di dalam sebuah negara tidak ada ketidakadilan, maka yang muncul adalah perampok yang sistematis. Teman-teman semuanya, para hadirin dimanapun Anda berada, baik secara langsung maupun online, ingat, jabatan ini adalah amanah. Karena dia adalah amanah, hanya dua yang bisa kita andalkan. Kalau bukan jabatan yang meninggalkan Anda, maka percayalah Anda yang akan meninggalkannya. Innama amalu binniat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niat Anda menjadi PNS hanya untuk menjadi kaya, itu sudah salah niat. Maka saya yakin niat yang salah, maka akan sampai di tempat yang salah, di penjara. Tapi kalau niat Anda untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat, khairun nas unfa'uhum linnas, maka percayalah ini jalan terbaik bagi Anda untuk memberikan legasi, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia Raya. Sehingga kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, Singapura dan lain sebagainya. Semuanya harus dibangun dari aparatnya. Aparat yang apa? Aparat yang menjaga amanah. Aparat yang menolak suap. Aparat yang tidak korupsi. Pejabat yang bersih dan pejabat yang betul-betul melayani masyarakat. Ingat, public service berasal dari bahasa Inggris, servant. Artinya apa? Kita adalah pelayan. Demikian yang bisa saya sampaikan. PNS harus menjaga amanah, PNS harus berintegritas, dan jadilah aparat-aparat yang mampu memberi manfaat bagi orang lain, dan lebih utama bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami banggakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 086. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 086 akan menyampaikan dakwah yang berjudul mewujudkan ketahanan pangan dengan nilai Qur'ani. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliyah. Nazratun bi'aini rahmatihi tusayrul kafira waliyah. Al-jannatu liman ata'ahu walau abdan habasyiyah. Wan naru liman asahu walau syarifan qurasyiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi ardihi wa liqa. Amma ba'd. Para Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema mewujudkan ketahanan pangan dengan nilai Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
dalam seminar nasionalnya pada tanggal 2 Juli 2026 mengatakan bahwa perubahan geopolitik global yang terjadi saat ini ditambah dengan gangguan rantai pasok, krisis energi, perubahan iklim menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis bagi kedaulatan dan ketahanan nasional. Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masih ketergantungan impor. Terjadi alih fungsi lahan di mana-mana. Produksi pertanian belum maksimal. Cuaca ekstrim sehingga memerlukan tata kelola pangan yang adaptif, terintegrasi dan berorientasi kepada kemandirian pangan. Lembaga Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization, merilis produksi beras dunia menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brazil dengan capaian 32 juta ton lebih. Bahkan diprediksi bisa mencapai 35,6 juta ton. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada sidang ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 23 September 2025 dengan bangga mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras. Hadirin saudara-saudara sekalian, mari kita ingat kembali sebuah bangsa yang mampu berdiri tegak bukan hanya karena memiliki senjata-senjata yang canggih, bukan hanya mempunyai gedung-gedung pencakar langit, dan bukan pula memiliki hanya kekuatan militer semata, tapi sebuah bangsa yang mampu berdiri, mampu berdaulat, yang rakyatnya tidak kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Hadirin sekalian, ayat ini menjadi dasar bagi ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan secara Islam tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas dan keamanan pangan itu sendiri merupakan hal yang sangat fundamental. Artinya didapatkan dengan cara halalan thayyiban, bukan dari sumber yang haram, dikelola dengan baik dan benar untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang berbahagia, mari kita merenungkan kembali kitab suci yang turunkan 14 abad yang lalu, ternyata telah memberikan peta jalan yang komprehensif tentang ketahanan pangan, sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49 tentang manajemen pangan yang visioner. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf ini. Ketika beliau mendapatkan informasi, mendapatkan kabar akan terjadi masa paceklik, akan terdapat musim kemarau yang panjang, beliau tidak cemas, beliau tidak panik. Justru Nabi Yusuf persiapkan strategis jangka panjang dengan cara memproduksi semaksimal mungkin, melakukan penanaman yang banyak, penyimpanan yang tepat agar tidak terjadi kebocoran di mana-mana, konsumsi secara proporsional. Hadirin rahimakumullah, kita bangsa Indonesia mampu menerapkan strategis ini karena data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian bahwa Indonesia masih memiliki 5,18 juta ton beras per 1 Juli 2026. Hadirin rahimakumullah,
Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Ta'wiluna dalam jurnal ilmu Al-Quran, tafsir dan pemikiran Islam tahun 2025 mengatakan bahwa strategi Nabi Yusuf ini merupakan model ketahanan pangan yang terencana dan berkelanjutan. Hadirin rahimakumullah, namun di negeri ini masih terdapat food waste. Artinya pemborosan makanan di mana-mana, dari berbagai restoran, dari berbagai rumah makan, dari rumah tangga itu sendiri, bertonton makanan terbuang setiap hari. Padahal di satu sisi di negeri ini, di satu daerah, masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Masih banyak saudara kita yang berkekurangan. Hadirin rahimakumullah. Makalah untuk hidup, bukan hiduplah untuk makan. Sebagaimana Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, makan bukanlah tujuan hidup, melainkan sebagai sarana untuk menyehatkan tubuh kita agar kita bisa beribadah optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Nahnu qaumul la naqulu hatta najua wa iza akalna la nasba." Yang artinya, kami bukanlah kaum yang makan kecuali sudah lapar, dan ketika makan tidak terlalu kenyang. Seandainya prinsip ini diterapkan di setiap rumah di negeri ini, maka surplus pangan itu mampu kita berikan kepada saudara kita yang kelaparan. Rasulullah SAW pun bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'amul wahidi yakfil isnain, wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ati yakfil samaniyah. Yang artinya, makanan untuk satu orang cukup untuk berdua orang. Makan dua orang cukup untuk berempat orang. Makanan berempat cukup untuk berdelapan orang. Artinya, inilah prinsip at-ta'awun wa takaful. Prinsip tolong menolong, prinsip saling membantu, solidaritas yang tinggi. Seandainya zakat pertanian dikelola dengan baik dan benar, infak sedekah mengalir dari mereka yang mampu, maka dipastikan tidak ada satupun di negeri ini rakyat yang kelaparan. Hadirin yang berbahagia, para don hakim yang saya hormati, berdasarkan penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Ta'wiluna dalam ilmu tafsir, menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 prinsip dalam ketahanan pangan sesuai maqasid syariah. Yang pertama, hifdzun nafs, perlindungan jiwa dengan cara ketersediaan pangan yang cukup, jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, hifdzul mal, perlindungan harta dengan cara pendistribusian yang tepat sasaran, tidak hanya satu kelompok, satu golongan, satu daerah, tapi sampai kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, hifzul bi'ah, yakni perlindungan lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan di lingkungan kita masing-masing. Seandainya 3 prinsip ini diterapkan di negeri ini, maka program ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini bukan keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan adanya. Hadirin yang berbahagia, ilmu pidato tidak hanya sampai di mimbar-mimbar, ceramah tidak hanya sampai di podium-podium, ilmu harus berbuah amal. Mari kita dorong generasi muda kita untuk mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan nasional. Meskipun konflik agraria masih terus terjadi, petani kehilangan lahan, generasi muda enggan bertani, ketergantungan impor masih sangat tinggi. Yakinlah kita bahwa perubahan yang besar dimulai dari hal yang kecil, yakni di lingkungan keluarga kita masing-masing. Dengan cara biasakan menanam sayur di lingkungan kita masing-masing, meskipun lahannya kecil. Lalu kita mengurangi food waste, pemborosan makanan. Lalu kita penyimpanan yang tepat, ajarkan, edukasi keluarga kita bahwa bertani merupakan ibadah yang pahala terus mengalir. Setiap butir padi yang tumbuh, setiap buah yang matang, setiap sayur yang dipanen, itu merupakan ibadah jariah bagi yang menanamnya.
Hadirin sebangsa dan setanah air, para dewan hakim yang saya banggakan dan hormati, kita berdiri di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanahnya subur, tongkat dan batu menjadi tanaman. Lautnya kaya raya akan ekosistemnya, langitnya curah hujan yang cukup. Ini amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, akan kutambahkan, kata Allah. Jika engkau mengingkari, maka azabku pasti amat sangat pedih. Bersyukur akan nikmat Allah tidak hanya ucapan lidah pemanis bibir, dengan cara memproduksi semaksimal mungkin, melakukan penyimpanan yang tepat, pendistribusian yang adil. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sunnah sebagai tauladan, dengan semangat nasional yang tinggi. Insya Allah kita bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan nilai Qur'ani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Zetri Antoni, salah satu perwakilan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sebagai garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah, di antaranya ketahanan pangan nasional. Dari sini MTQ ke-8 Kopri tingkat nasional di Sulawesi Selatan menyampaikan pesan dakwah kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini ternyata sudah ada peta jalan yang lurus, petunjuk di dalam Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pada zamannya. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta DQA 088 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 088 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah pepaya, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat-sahabatku ASN yang berbahagia. Indonesia adalah sebuah negeri yang dianugerahi keberagaman, baik keberagaman suku, agama, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Tercatat, terdapat tidak kurang dari 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan tidak kurang dari 300 bahasa lokal yang ada di Indonesia. Dari kesemua itu memiliki identitas masing-masing. Sedangkan agama yang tercatat oleh negara ada 6. Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan,
ada agama Kristen Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan Konghucu. Namun dari semua itu adalah merupakan satu bagian dari bangsa Indonesia. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat ASN yang berbahagia. Di dalam pandangan Islam, keberagaman bukan alasan untuk permusuhan, melainkan jalan untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, dan saling bekerja sama di dalam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Namun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat ASN yang berbahagia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya kalimat lita'arofu menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia benar-benar diciptakan oleh Allah dalam keadaan lita'arofu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya manusia sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman di dalam Islam juga telah menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Karena sesungguhnya perbedaan suku, perbedaan agama, kedudukan, status sosial bukan jaminan di hadapan Allah menjadi yang terbaik. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat ASN yang berbahagia. Maka perbedaan yang ada di tengah-tengah kita pada hakikatnya bukan permusuhan, tetapi rahmat dari Allah kepada kita semua agar kita menjadi manusia yang menjadi lita'arofu saling mengenal dengan yang satu dengan yang lainnya. Dan dari ayat yang tadi disebutkan sudah pasti Allah menegaskan kepada kita semua bahwasanya kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kebangsaan, tidak ditentukan oleh suku, tidak ditentukan oleh bahasa, budaya, tetapi Allah jelas menegaskan bahwa kemuliaan seseorang hanya ditentukan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat-sahabat ASN yang berbahagia. Baginda Rasulullah SAW di dalam memberikan contoh kepada kita bagaimana persaudaraan yang telah beliau lakukan di Makkah dan di Madinah. Sebagaimana di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum orang itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas tentunya memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam melihat perbedaan di dalam kehidupan kita pada hakikatnya adalah merupakan sunatullah yang tidak bisa kita tolak, hadirin sekalian. Maka dari itu alangkah pantas kita sebagai hamba-hamba Allah
untuk senantiasa kita menjaga silaturahim, menjaga hubungan yang harmonis walaupun kita berbeda dengan tetangga kita. Baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda kepercayaan dan tradisi, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat-sahabatku ASN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sebagai anggota Korpri dan aparatur sipil negara, kita memiliki tugas yang mulia, yaitu memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat bahwa keberagaman yang terjadi di tengah-tengah kita pada hakikatnya bukan alasan untuk menjadi pemicu perpecahan, tetapi sebaliknya merupakan kekuatan untuk membangun bangsa ke depan lebih baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sebagai anggota masyarakat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka dipastikan potensi perselisihan yang ada di tengah-tengah kita akan berkurang dan semangat persatuan Indonesia akan semakin kokoh. Hadirin sekalian, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pantas para ulama kita telah memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana mereka begitu toleran di dalam perbedaan, baik perbedaan-perbedaan yang bersifat kesukuan, agama dan lain sebagainya. Mereka sangat begitu toleran. Nah, kita memiliki PR bersama. Bagaimana Indonesia 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, agar Indonesia tetap ada, tetap eksis, tidak hanya terbatas kepada tahun 2045 Indonesia emas, tapi jauh daripada itu. Indonesia akan tetap ada, Indonesia akan tetap eksis selama perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan oleh kita semua. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat ASN yang berbahagia, maka penting kita merenungkan dalam banyak hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh yang patut kita tiru di dalam konteks kebangsaan kita, yaitu apa? Menyatukan kaum muhajirin dan ansor, di mana kaum muhajirin dan ansor adalah dua komunitas yang berbeda, tetapi dengan semangat yang ada ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan dua komunitas menjadi saudara seiman. Nah, dalam konteks kebangsaan, kita tidak melihat lagi saudara kita beda suku, saudara kita beda bahasa, saudara kita beda agama, tetapi ketika ada bencana, kita bersatu membantu saudara-saudara kita. Salah satunya ketika saudara kita ditimpa bencana di kawasan Indonesia Timur. Maka kita tidak pernah lagi menanyakan saudara kita di sana agamanya apa, saudara kita di sana sukunya apa. Tidak pernah menanyakan tapi itu. Tapi kita meyakini bahwa ketika semangat Bhinneka Tunggal Ika kita pegang bersama, maka Indonesia akan tetap ada melampaui zamannya. Dewan Hakim yang mulia dan sahabat-sahabat ASN yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 090. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA
090 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Nilai Qur'ani. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qail, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Dewan Juri yang terhormat, hadirin hadirat, sobat ASN, sobat Korpri di seluruh Indonesia. Roy Darwin dalam bukunya Food Security and Roy Darwin dalam bukunya Food Security and Change menyebutkan bahwa negara itu harus mempersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Yakni soal ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangan ini penting? Karena Al Gore dalam bukunya Our Choice tahun 2009 menyebutkan salah satu di antara tanda-tanda kita ini sudah modern adalah perubahan iklim yang mengakibatkan pada turunnya panen kita. Penduduk dunia saat ini 8,2 miliar. Indonesia 285 juta. Kita menyumbang 285 juta. Dan 1 bulan kita minimal membutuhkan 2,2 juta ton beras. 2,2 juta ton. Artinya apa? Artinya kita harus mempersiapkan ketahanan pangan kepada seluruh negara kita. Negara yang kuat adalah negara yang sudah punya ketahanan pangan. Izinkan pada kali ini saya akan membawakan dakwah dengan judul Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Nilai Quran. Saya akan mengutip landasan yang paling awal adalah surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Dan Yusuf berkata, tanamlah engkau 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Lalu dari apa yang kau panen, kau simpan dan biarkan dia dalam tangkainya gandum itu. Kecuali sedikit saja yang harus kamu nanti buat makan. Ayat ini adalah cerita tentang Nabi Yusuf.
Hadirin tentu ingat, Nabi Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ini kira-kira cicitnya Nabi Ibrahim. Apa yang dimiliki dari Yusuf ini? Ibu-ibu, mbak-mbak ini pasti tahu nih. Yusuf itu terkenal cogan, cowok ganteng. Selain cogan, dia coik. Apa itu coik? Cowok baik. Saking gantengnya dan saking baiknya, saudaranya iri. Waktu kecil dibuang sumur. Oh, dibuang ke sumur. Lalu apa? Untung ditemukan oleh musafir. Diangkat Yusuf, dijual jadi budak Mesir. Lalu ternyata dia jadi pelayan di kerajaan. Dan lagi-lagi cogan itu Cogan ini lagi-lagi punya apa? Punya tantangan. Tantangannya apa? Kalau cowok ganteng itu banyak cewek yang naksir. Zulaiha istri Aziz menaksir ini Yusuf. Kalau penceramah, bapak-bapak, mas-mas nih, kalau ganteng alhamdulillah. Kalau nggak ganteng alhamdulillah juga. Kenapa? Karena cobaannya sedikit. Paling-paling cuma satu. Ditolak sama cewek. Itu aja cobaannya. Tapi kalau Nabi Yusuf sudah ganteng, sudah baik, Nabi lagi, maka cobaannya banyak. Dan ternyata Allah tunjukkan ketika beliau di penjara karena dianggap berulah dengan istri Aziz ini, masuk penjara. Allah tunjukkan ternyata Raja Mesir mimpi di suatu malam yang terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ini raja mimpi 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan sama 7 sapi betina yang kurus-kurus. Kayaknya nggak makan yang BG nih yang kurus-kurus nih. Tapi makan 7 sapi yang gemuk-gemuk. Berikutnya ada 7 gandum yang hijau. 7 gandum berikutnya yang kurus-kurus, yang kering. Raja mengatakan, cari siapa yang tahu takwil mimpi ini. Kebetulan Nabi Yusuf sebelumnya pernah menakwil yang namanya temannya di penjara, namanya Nabwa. Nabwa inilah pada suatu hari, aku mimpi nih. Oh, mimpimu bagus. Kamu akan jadi pelayan raja. Benar jadi pelayan raja ini si Nabwa. Maka begitu raja bilang, cari orang yang bisa mentakwil mimpi. Ketemulah raja. Saya ketemu teman saya yang di penjara. Namanya Yusuf. Panggil Yusuf. Panggillah Yusuf. Begitu diceritakan ada 7 sapi betina, dimakan 7 betina yang kurus-kurus, ada 7 tangkai, ada 7 tangkai yang kurus. Lalu apa? Ternyata jawab Yusuf adalah, ternyata raja 7 tahun kita itu akan panen raya. Namun 7 tahun berikutnya akan paceklik. Lalu apa? Dari ayat ini yang bisa kita serap. Ternyata Nabi Yusuf mengajarkan 4 hal. Yang pertama, soal produktivitas. Qala tajra'una sab'a sinina da'aba. 7 tahun lu tanam. Bahasa sekarang, gas bro. Bro, gas bro. 7 tahun gas. Ini yang dinamakan produktivitas. Yusuf mengajarkan produktivitas. Yang kedua, fadaruhu fi sumbulih. Yang kedua, katanya biarkan itu gandum di tangkainya. Itu artinya apa? Siapkan benih untuk musim tanam berikutnya. Yang kedua, yang ketiga, ini yang disebut dengan kita tidak boleh memakan yang berlebih. Karena
illa qalilam mimma ta'kulun. Yusuf mengajarkan soal lu nggak boleh berlebih-lebihan. ASN jangankan berlebih-lebihan. Tanggal 15 juga udah pegang, mana gua duitnya angsuran habis. ASN yang baik adalah ASN yang meniru Yusuf. Gas, 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 gas. Simpan, simpan, simpan. Berikutnya gunakan sedikit saja. Jangan buat angsuran terus, kredit terus ASN ini ya. Dan yang keempat, ini yang penting buat teman-teman ASN dan hadirin hadirat warga negara Indonesia, soal ketahanan pangan ini Yusuf telah ajarkan kita. Yang keempat adalah soal kita ini distribusi yang baik. Apa kira-kira? Wayati min ba'di dahlika sab'a sinina. 7 tahun paceklik berikutnya. Inilah yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu kesimpulannya, Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin hadirat, sobat ASN, sobat Korpri, warga negara Indonesia yang online yang melihat video ini. Yang pertama, mau ASN atau tidak ASN, terapkan prinsip Yusuf ini. Ya? Yang pertama soal produktivitas, gas, 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 gas. Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah rem, simpan, simpan, simpan. Yang berikutnya cukup keluarkan yang sedikit. Dengan demikian maka kita bisa menjadi solid di level individu, solid di level keluarga, dan solid di level negara. ASN yang baik adalah ASN yang bagus ngelola keluarganya, ekonomi kayak Yusuf. Berikutnya di kantor, bro, jangan boros-boros, lu kreditmu hanya untuk PIT, bukan untuk Brio. Nah, itu adalah yang bagus. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana ASN ini bisa sumbangsi terhadap ketahanan pangan Republik Indonesia di masa kini dan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 05, maksud kami DQA 092 dengan judul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 092 dengan judul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin wa hadana ila siratil mustaqim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kota Makassar indah rasanya. Apa kabar hadirin semuanya? Alhamdulillahi rabbil
alamin. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Pada tahun 2024 lalu, Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN, salah satu lembaga riset terkemuka di Jepang, telah meneliti perubahan sikap dan perilaku masyarakat di negara-negara ASEAN. Alhasil, ternyata keluarga-keluarga di Indonesia disebut sebagai the devoted weaver. 84% keluarga di Indonesia menetapkan agama sebagai kunci penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Sejalan dengan hasil riset tersebut, hadirin, Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 menegaskan bahwa ketangguhan keluarga akan menjadi penentu masa depan Indonesia. Ungkapan dan hasil riset tersebut, hadirin, mengilustrasikan dan menginformasikan kepada kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama wahai para abdi negara, salah satu indikator dalam mewujudkan sikap teladan dalam melayani masyarakat adalah dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Sebab jika keluarga abdi negara harmonis, melayani masyarakat pun akan humanis. Jika keluarga abdi negara mampu mencetak generasi yang sehat dan kuat, bangsa pun akan bermartabat. Jika keluarga abdi negara bahagia, bangsa pun akan sejahtera. Bahkan hadirin, jika keluarga abdi negara sakinah mawaddah warahmah, bangsa dan negara pun akan baldah thayyibah. Betul? Namun sayang hadirin, seiring dengan meningkatnya kesibukan dan tuntutan pekerjaan para abdi negara, sering kita melihat keluarga-keluarga abdi negara yang terabaikan. Seiring dengan meningkatnya gaya hidup dan kebutuhan, sering kita melihat abdi negara yang melakukan korupsi dan judi online yang berujung perceraian dan pembunuhan. Bahkan seiring dengan lemahnya keimanan dan ketakwaan, sering kita melihat abdi negara dan keluarganya hidupnya resah dan goyah. Keluarga tidak lagi dijadikan wadah diskusi dan musyawarah, malah komunikasi pun semakin renggang dan tidak terarah. Na'udzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi Islam dalam mewujudkan keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat? Sebagai salah satu jawabannya, keluarga abdi negara harmonis, teladan dalam pengabdian adalah judul yang akan diuraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, ma'asyiral muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir halaman 550 menegaskan bahwa jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka dengan cara meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan ketaatan. Mari kita kaji lebih dalam. Secara simantik, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuha. Ya harfun nida dibubuhi dengan hak litanbih. Artinya ayat ini merupakan seruan sekaligus peringatan kepada kita insan-insan yang beriman untuk tetap menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka. Sebagaimana terangkai dalam kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, ay ihfadhu anfusakum wasunu azwajakum wa auladakum min narin hamiyah. Jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 430. Dengan demikian hadirin, ayat tersebut merupakan landasan teologis dan metodis bagi kita. Sebab baginda Rasul mengingatkan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata baginda Rasul adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Demikian hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lalu bagaimanakah peran negara ini hadirin dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga-keluarga abdi negara? Alhamdulillah, patut kita syukuri hadirin, karena para pemimpin negeri ini telah menetapkan berbagai kebijakan yang relevan. Salah satunya pada tanggal 23 Juli 2026 lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara kita, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH, sekaligus beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Korpi Nasional, telah mengeluarkan sebuah gagasan dan program yang sangat humanis, yakni dengan mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili. Dengan harapan program ini dapat membawa aparatur sipil negara, abdi negara bisa menjadi pelayan yang harmonis karena didampingi dengan keluarga yang harmonis pula. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian singkat ini dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, bahwa untuk mewujudkan sikap teladan dalam melayani masyarakat, salah satunya adalah dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dan yang kedua, untuk menjadi keluarga yang harmonis, kita harus saling setia, saling percaya, dan saling menutupi kekurangan di antara keluarga kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, simaklah pantun berikut. Sisik ikan nila berbau amis,
pecah-pecah terlihat manis. Mari kita wujudkan keluarga yang harmonis agar tercipta pelayanan yang humanis. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami banggakan. Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 094. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 094 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita pun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Life is too short, 60, 70 years. Dunia ini singkat saja, 60-70 tahun. Selanjutnya alam kubur, padang mahsyar, syirat, mizan, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajr, demi waktu fajar, wat duha, demi waktu duha, wal asr, demi masa, wal lail, demi waktu malam. Seolah-olah Allah menegaskan kepada kita semua bahwasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Kita lihat, Masya Allah Pak, diri kita masing-masing, rambut yang sudah mulai memutih, pandangan yang sudah mulai kabur, gigi yang sudah mulai ditanggalkan satu persatu, kulit yang sudah tidak lagi glowing kembali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu ialah zikrul maut. Siapa yang paling banyak mengingat kematian dan mencari bekal untuk mati? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang untuk urusan kelahiran sunatullahnya lebih duluan ibu daripada seorang anak. Tapi untuk urusan kematian kadang lebih duluan cucu daripada nenek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 langkah kaki terakhir orang yang mengantarkan daripada pemakaman kita. Maka di situ Allah datangkan malaikat munkar dan nangkir, lalu bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka.
Kalau kita masih di dunia, 15 menit Pak, menghafalkan dengan mudah kita langsung hafal. Tetapi di dalam dimensi yang berbeda. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan dan kaki yang akan menjadi saksi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang yang beriman, maka alam kubur ini akan diluaskan seluas mata memandang. Bahkan dikatakan menunggu datangnya hari kiamat, maka seperti pengantin baru, Pak. Ada di sini yang pengantin baru. Begitu nikmat dan cepat. Tapi apabila kita tidak beriman, maka alam kubur ini akan menghimpit kita sehingga tulang belulangnya saling bersilangan. Maka Allah akan datangkan ular yang bernama Sujaul Akro. Matanya finar dari api dan kukunya 1 hari perjalanan. Lalu ular ini akan memukul, sekali pukul sedalam 70 hasta. Dipukul lagi, dicungkil lagi, dipukul lagi, dicungkil lagi. Laila wa nahar, siang dan malam. Maka ada 3 amalan Pak yang akan mengalir terus pahalanya jikalau kita sudah meninggal dunia. Yang pertama ialah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Tapi anak yang soleh belum cukup, ditambah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Sekarang ada tambahannya Pak, yang keempat, apa yang mengalir, yaitu pegawai ASN. Walaupun gajinya, walaupun orangnya sudah pensiun, tapi gajinya akan terus mengalir. Lah ini Pak yang harus kita syukuri Pak. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna azabil syadid. Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Bapak hadirin yang mulia, kita adalah abdi negara. Tapi jangan lupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pangkat dan jabatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Suatu saat nanti kalau misalnya kita masih diberikan amanah untuk memegang jabatan ini, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Closing statement. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini namanya perlombaan Pak, di dalam kebaikan. Lalu siapa yang menang kira-kira? Yang menang siapa Pak? Yang menang ialah yang mengamalkan setiap apa yang sudah didengarkan. Karena catatan juri hanya catatan manusia saja. Sesungguhnya catatan Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Kami mengajak Pak, nama saya mohon maaf, izin, nama saya Andi TJ, perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, MPR RI. Kami mengajak seluruh umat untuk sama-sama kita segera bertobat. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti kau akan dikafani. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta DQA 096 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 096 dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ikhtilafa ayah wa ja'ala at-ta'arufa baina asy-syu'ubi wal qabaili ghayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu da'iyan ilal hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila daril hayatil abadiyah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Majelis Dewan Hakim, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya, sehingga insya Allah amanah ini dapat dikerjakan dengan baik. Para peserta dakwah Al-Quran yang saya banggakan, meskipun itu tidak merubah status kita sebagai saingan. Sahabat-sahabat Korpri, hadirin wal hadirat, dimanapun Anda berada, insya Allah semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, bersamaan dengan itu Kementerian Agama yang bekerja sama dengan P3M Universitas Indonesia merilis sebuah data yang menggembirakan, bahwa indeks kerukunan umat beragama kita secara nasional di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai 77,89%. Ini adalah pencapaian yang terbaik di sepanjang masa Indonesia. Pada saat yang sama, data juga menunjukkan bahwa dimensi toleransi kita juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu mencapai 88,82%. Ini patut untuk kita syukuri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah tangga bagi negara kita. Apa itu? Bahwa ternyata data untuk dimensi kebersamaan kita masih pada angka 65,49% yang menunjukkan adanya kesenjangan data. Artinya bahwa kalau kita bercermin dari data itu, berarti masyarakat Indonesia sudah memahami keberagaman. Tetapi dalam konsep kebinekaan yang hakikat, hidup berdampingan tidak cukup. Karena inti dari kebinekaan itu adalah bagaimana perbedaan ini kita rajut sehingga terciptalah kerjasama yang baik untuk menghasilkan kebaikan bagi seluruh bangsa kita. Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana Al-Quran memberikan solusi untuk kita mencapai target itu? Majelis Hakim, sahabat-sahabat Korpri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan Al-Fakir pada momentum ini untuk menyampaikan sebuah judul dakwah Al-Quran, Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba pada kebaikan di tengah bingkai kebinekaan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang bisa kita jadikan pedoman bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan keberagaman ini sebagai sebuah keniscayaan. Dan itu adalah hak Allah yang mutlak, yang tidak bisa kita dirubah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap kaum kami jadikan kiblat untuk mereka mengarah kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dimanapun kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Majelis Hakim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut ada diksi yang menarik diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wijhah. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib jilid keempat halaman 119 beliau menjelaskan bahwa al-wijhah di sini tidak harus bermakna kiblat secara fisik, tetapi al-wijhah juga yadullu ala asy-syar'u wal minhaju. Dari mana makna itu muncul? Makna itu ternyata diadopsi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 48. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya bahwa kata wijhah di sini menunjukkan keragaman di antara kita. Bahwa keragaman ini adalah hak mutlak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang mustahil bagi kita bahwa kita ingin menjadikan semua umat menjadi satu. Padahal itu adalah sunnatullah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Asad, seorang filosof sekaligus beliau sebagai pakar studi Al-Quran dan tafsir, di dalam karyanya The Message of the Quran, beliau menjelaskan bahwa perbedaan di antara satu kaum itu adalah suatu keniscayaan karena mereka memiliki konteks sosial yang berbeda-beda. Makanya wajar kalau hukum di antara mereka pun beragam. Dan yang menarik adalah Rashid Ridha di dalam Majallatul Manar jilid 32 halaman 232 beliau mengatakan, nata'awanu fi mattafaqna alaih, mari kita bekerja sama dalam satu kesepakatan, wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, dan kalau ada perbedaan di antara kita, mari kita saling bertoleransi. Dan yang lebih menarik lagi, pernyataan guru kita Kiai Haji Haji Hashim Musadi di berbagai kesempatan beliau selalu mengatakan, yang berbeda biarlah berbeda, yang sama biarlah yang sama. Jangan pernah memaksa yang berbeda menjadi sama, dan jangan pernah memaksa yang sama menjadi berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 1312. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama sahabatnya sedang berkumpul. Kemudian lewatlah iring-iringan jenazah di hadapan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri memberikan penghormatan kepada Rasulullah kepada jenazah tersebut. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bersama dengan sahabatnya berjalan melewati bangkai anjing. Kemudian sahabatnya berkomentar, "Ma antana hadza riha." Bagaimana busuknya bangkai anjing ini? Kemudian Nabi Isa justru mengatakan, "Ma asadda bayada asnanihi." Sungguh anjing ini putih giginya. Artinya bahwa perbedaan tidak harus selalu direspon positif, tapi perbedaan harus mampu kita respon secara positif, bukan negatif. Sahabat Korbi yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalimat Allah, fastabiqul khairat. Di sini menarik. Allah tidak mengatakan fastabiqul haq, berlomba-lombalah kalian dalam mencapai kebenaran. Allah juga tidak mengatakan fastabiqus syuhrat, berlomba-lombalah kalian untuk mencapai popularitas. Allah juga tidak mengatakan fastabiqut takasur, berlomba-lombalah dalam mencapai dominasi. Tetapi Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam mencapai kebaikan. Artinya perbedaan kita tidak selamanya harus diletakkan dengan takaran kebenaran, karena bukan itu target yang diinginkan oleh Allah. Tetapi target yang diinginkan oleh Allah, bagaimana kita bisa merajuk kebaikan di tengah bingkai kebinekaan kita. Hadirin Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Korfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwa segala perbedaan yang ada di antara kita itu pada akhirnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Imam At-Tabari di dalam karyanya jilid ke-14 halaman 113, beliau menjelaskan bahwa dari manapun golongan kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastabiqu yang bentuknya jamak, artinya siapapun golongan punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Begitupun kata al-khairat yang juga bentuknya jamak, yang artinya apa? Kebaikan yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya pada satu dimensi, tapi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah di banyak dimensi yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbuat baik dalam dimensi pendidikan, kita bisa berbuat baik dalam dimensi keamanan, kita bisa berbuat baik dalam segala dimensi. Inilah makna dari fastabiqul khairat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Syauqi, seorang penyair Mesir terkenal. Beliau mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Jikalau akhlak satu bangsa itu masih ada, maka yakin dan percaya bangsa itu akan tetap eksis. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Tapi kalau mereka tidak punya lagi akhlak, maka yakin dan percaya bangsa itu akan mengalami kepunahan. Sebagai kesimpulan, perbedaan yang ada pada kita itu adalah satu keniscayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbedaan itu harusnya mampu kita rajuk menjadi kebersamaan, sehingga kita dapat mengerjakan kebaikan secara bersama-sama. Saya teringat salah satu postingan dari guru kami, Rektor Iyan Bone. Beliau pernah mengatakan di dalam salah satu postingannya yang selalu menginspirasi dan memotivasi kita. Beliau mengatakan, mungkin belum segala perkara kita bisa sepakat. Akan tetapi tidak semua persoalan harus kita jauhkan, karena semuanya bisa kita kerjakan secara bersama-sama dalam bingkai kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan izinkan saya menutup dengan satu buah pantun. Korpri berdiri tegak berjalan. Saya ulangi. Korpri berdiri tegak berjalan. Menjaga amanah itulah warisan.
Meskipun kita beragam, tetapi kita tiba pada satu tujuan, yaitu sama-sama mengerjakan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi, salam Pancasila, salam harmonis. Baik, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 098. Dewan Hakim yang kami muliakan, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 098 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam melayani masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khilafata amanah wa ja'ala al-khidmata syarafan wa makrumah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Setiap kali kita berbicara tentang abdi negara, kerap kali yang muncul dalam ingatan kita adalah seragam yang rapih, jaminan masa tua, dan kewenangan yang besar. Namun, mari kita renungkan, benarkah esensi utama dari seorang abdi negara adalah kewenangannya yang besar itu? Atau ia adalah panggilan suci untuk melayani umat? Maka pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan judul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mari kita tengok sebuah kenyataan yang tersaji dalam sebuah data. Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia, kita akan menemukan sebuah data yang mengejutkan mengenai performa birokrasi kita. Dari puluhan ribu aduan yang disampaikan oleh masyarakat sepanjang tahun 2025, ada 3 jenis maladministrasi yang kerap dikeluhkan. Pertama, sebesar 40,68% berupa tidak melakukan pelayanan publik. 2, sebesar 21,2% didominasi oleh pelayanan yang lambat.
Dan yang ketiga, sebesar 18,79% berupa penyimpangan prosedur. Hadirin yang dimuliakan Allah. Data kuantitatif ini tentunya menampar wajah kita bahwa ternyata tantangan besar pembangunan kita hari ini bukan sekedar membangun infrastruktur fisik, melainkan juga membangun mentalitas aparatur publik. Pelayanan yang berbelit-belit mengindikasikan adanya masalah teknis administrasi, namun juga adanya krisis keteladanan akhlak. Lantas, bagaimana Allah dalam Al-Quran meletakkan sistem nilai bagi para aparatur publik supaya pelayanan yang diberikan tidak menjadi beban, melainkan pelayanan yang sangat bernilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sosok ideal dalam lisan Nabi Syuaib alaihi salam yang termaktub dalam surah Hud ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan hanya kepadanya pula aku kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari ayat yang sangat indah ini, kata kunci yang menjadi ruh bagi seorang aparatur publik adalah al-islah, yang berarti perbaikan. Nabi Syuaib alaihi salam memberikan keteladanan bagi kita bahwa esensi utama seorang pelayan publik adalah mendatangkan kebaikan atau maslahat hingga kemampuan maksimalnya dikerahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 476 dijelaskan kalimat an uridu illal islaha mastata'tu mengindikasikan bahwa tugas utama seorang pelayan publik berkenaan dengan perbaikan untuk maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Maka lebih dekat dengan konteks keindonesiaan, kata al-islah bukan saja bermakna memperbaiki kerusakan, namun juga melakukan ikhtiar, berupaya untuk mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih cepat, dan lebih memudahkan umat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Suatu surat keterangan. Begitu dia datang, dia disambut oleh petugas dengan wajah cemberut, seolah-olah yang bersangkutan datang untuk meminjam uang. Singkat cerita,
ternyata ada berkas yang kurang. Namun dengan santainya petugas berkata, "Maaf Pak, berkas Anda kurang satu fotokopi surat keterangan keluarga. Silakan datang lagi Senin depan." Bapak dan Ibu, padahal mesin fotokopi itu hanya berjarak 5 langkah dari meja pelayanan. Tapi begitulah potret saat ini. Fenomena Senin depan ini membuktikan telah hilangnya ruh pelayanan dalam birokrasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan kita melalui doa yang sangat menggetarkan jiwa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1828. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuqa bih." Duhai Allah, barang siapa yang mengurusi suatu urusan dari umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Namun barang siapa yang mengurusi suatu urusan dari umatku, tapi dia mempermudah urusan mereka, maka berikanlah kemudahan untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa Rasulullah ini benar-benar menggetarkan jiwa. Bila mana kita melayani umat dan justru mempersulit mereka, maka kita mengundang doa keburukan langsung dari lisan Rasulullah agar Allah mendatangkan kesulitan bagi kita. Namun sebaliknya, di bagian berikutnya hadis ini Rasulullah berdoa, barang siapa yang melayani umat dengan hati yang lembut, memberikan kemudahan untuk mereka, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk urusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai resolusi bagi kita sebelum dakwah ini ditutup, marilah kita melaksanakan 3 hal. 1, filter niat. Jadikan tugas kita sebagai ibadah. 2, filter tindakan. Layani masyarakat dengan hati. Layani mereka layaknya orang yang bermartabat. Dan jika resolusi ini kita jalankan, insya Allah rumah-rumah pelayanan tidak lagi menjelma menjadi rumah yang kaku, justru menjadi rumah pelayanan yang dicintai oleh publik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, kami panggil peserta dengan nomor peserta DQA 0100 dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 0100 dengan judul merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min zakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keberagaman yang luar biasa. Menurut Profesor Dr. Haji Azyu Mardi Azra, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, keberagaman adalah realitas, bukan ancaman, tetapi kekuatan yang akan mengokohkan bangsa ini jika dikelola dengan nilai toleransi dan kemanusiaan. Kita tahu Indonesia hadir dengan 17.000 pulau, 720 bahasa, 360 suku, dan 6 jenis agama yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia unik dan menarik di hadapan dunia. Bagaimana Bapak Ibu hadirin? Luar biasa kan Indonesia kita? Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu, keberagaman tidak selalu akan mendatangkan kekuatan kalau kita lalai mengelolanya. Jika tidak dirawat dengan baik, bisa menjadi potensi konflik antar suku, etnis, bahkan antar umat beragama. Akan muncul fanatisme buta, merasa paling berkuasa, toleran hanya kepada kelompoknya saja, tetapi intoleran kepada yang lainnya. Sikap seperti ini hadirin sangat berbahaya. Akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, merusak persaudaraan di antara kita, dan menggoyahkan kokohnya pilar kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita rela hal ini terjadi hadirin? Rela Bapak dan Ibu? Tentu tidak. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Merajut Persaudaraan di Tengah Kebinekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Dewan Hakim yang baik hati, hadirin insya Allah dirahmati ilahi. Secara semantik, ayat tadi diawali dengan panggilan ya ayyuha, ya harfun nida dibubuhi hali tanbih. Artinya ayat tadi bukan panggilan hanya untuk umat Islam, bukan pula untuk satu kelompok, tetapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Selanjutnya waja'alnakum syu'uban wa qabail. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran menjelaskan syu'ub ay an-nasabul ba'id, nasab yang sangat jauh. Kemudian qabail ay al-afkhazul akbar, rumpun yang sangat besar, yakni bangsa-bangsa dan suku-suku. Lalu untuk apa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Jawabannya adalah lita'arafu ay lil musyarakati bainas naini fa aksar, agar tercipta keharmonisan, saling menghargai dan saling melengkapi. Sementara Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan keberagaman suku adalah jembatan lahirnya at-ta'awun wa takamul, saling membantu dan saling melengkapi. Karena setiap kelompok memiliki kelebihan masing-masing. Bila disatukan akan menjadi kekuatan, bila dipertentangkan akan menjadi kehancuran. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap perbedaan. Allah tidak pernah mengatakan litata'adu, agar kalian saling membenci. Dan Allah tidak pernah mengatakan litatahajaru, agar kalian saling menjauhi. Tetapi Allah mengatakan lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, saling memahami dan memanusiakan manusia. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, asal kita sama dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, tujuan kita diciptakan berbeda, lita'arafu, agar bekerja sama sehingga memberikan manfaat kepada sesama. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang ketiga, standar kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Merajut persaudaraan di Indonesia seperti merawat sebuah tumbuhan. Kalau kita menginginkan bunga dan buah dari tumbuhan itu, maka harus kita siram dan kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan persaudaraan. Hanya dengan saling menyapa, saling memaafkan, saling menghibur diri, maka persaudaraan akan tumbuh subur di negeri ini. Tapi akhir-akhir ini hadirin, ada orang yang bertindak sewenang-wenang. Asalkan ia senang, tidak peduli halal dan haram, asalkan ia bahagia. Sudah jelas-jelas salah, malah tetap mau menang. Betul apa betul? Merajut persaudaraan di tengah kebinekaan bukan hanya sekadar menyatukan perbedaan, tetapi sedang menenun kebinekaan menjadi kekuatan. Sehingga dari banyak suara lahirlah satu irama, dari banyak langkah terciptalah satu tujuan, dan dari banyak hati tumbuhlah satu cinta, yaitu cinta kepada Indonesia. Siapa kita hadirin? Indonesia. Lalu bagaimana cara kita merajut persaudaraan di tengah kebinekaan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب muqasitin. Ada 2 sikap terbaik yang harus kita hadirkan dalam merajut persaudaraan di tengah kebinekaan. Yang pertama,
antabarruhum, berbuat baik dengan siapapun. Yang kedua, wa tuqsitu ilaihim, ai tufdu ilaihim bil qisto, berbuat adil dengan siapapun. Demikian penjelasan Syekh Abu At-Thayyib Al-Husaini di dalam Fathul Bayan Maqasidil Quran. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sebagai qudwah, beliau selalu mengedepankan berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun, tanpa membedakan dari mana asal usulnya, apa keyakinannya, seperti apa budayanya. Apa buktinya? Ada piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dikisahkan, seorang Yahudi pernah memberi minum Rasulullah yang sedang kehausan. Kemudian Rasul membalas kebaikan sang Yahudi itu dengan mendoakan kepada Allah, Jammalakallah, semoga Allah memperelok dirimu. Berkat doa itu hadirin, rambut sang Yahudi tidak pernah ditumbuhi uban sampai ia meninggal dunia. Masya Allah. Dari uraian tadi maka dapat kita simpulkan bahwa merajut persaudaraan adalah kewajiban kita bersama. Meskipun kita berbeda agama, suku dan budaya, teruslah berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sungguh menarik berbaju batik. Batik dipakai di waktu subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 104 yang merupakan peserta terakhir. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 104 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa ja'alal amanata asasan linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, seluruh peserta ASN MTQ Korpri dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kalimat ini harus betul-betul terimplementasi. Terimplementasi bahwa ketika kita memujinya dengan lisan, harusnya juga teraplikasi dalam bentuk ibadah. Semakin banyak memuji kepada Allah, sepantasnya semakin kita banyak beribadah kepada Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah pada momentum bulan Rabiul Awal kali ini. Mudah-mudahan senantiasa kita jadikan sebagai waktu untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang mulia dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 6,776 juta aparatur sipil negara. Dengan kata lain bahwa ada jutaan orang di tengah-tengah masyarakat sedang melakukan pelayanan terbaik, tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika jutaan ini senantiasa bekerja secara optimal, maksimal dan profesional, senantiasa mengedepankan kepentingan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka masyarakat pada saat itu mengatakan bahwa inilah kehadiran negara untuk melayani masyarakat. Tetapi sebaliknya, ketika ada salah seorang ASN, mungkin dia keluar dari norma, aturan atau regulasi sehingga melakukan tindakan-tindakan yang amoral, maka pada saat itu mengatakan bahwa masyarakat sedang tidak baik-baik dalam pelayanannya. Masyarakat akan mengatakan bahwa inilah bentuk kebobrokan aparatur sipil negara. Kemarin baru saja terjadi di kantor Gubernur Sumatera Utara. Terjadi tindakan asusila yang tidak lain adalah memakai seragam yang sangat luar biasa ini. Memakai seragam kedinasan, berbuat asusila di tempat yang sangat kita bangga-banggakan. Nah, inilah bentuk bobroknya beberapa ASN saat ini. Nah, oleh karena itu, seharusnya kita selalu kembalikan prinsip kita. Kita memegang integritas dari aturan, tetapi ingat, di balik itu kita memiliki agama. Agamalah yang harusnya kita kedepankan dalam nilai-nilai pelayanan ASN agar tergambar bahwa inilah bentuk dan wujud dari agama kita mengajarkan tentang bagaimana agar kita bermoral. Mungkin saat ini kita merasakan dan kita mengetahui bahwa berbagai pelayanan sudah berbasis digital. Bahkan BKN memunculkan yang namanya ASN digital. Ini tidak lain semua dilakukan oleh negara kita ini agar masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar ketika orang-orang di balik layar ini yang mengoperasikan semua apa-apa yang mungkin kita jadikan sebagai serba online itu tidak bermoral, maka pasti akibatnya fatal. Oleh karena itu, sebagai solusi terhadap hal ini, saya mengingatkan diri sendiri dan kita semua. Allah sudah memberikan rambu-rambu sangat jelas bagi kita, pedoman bagi kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
yang terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi-lagi maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua dengan terjemahannya ini. Sesungguhnya Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika kamu meletakkan hukum di antara manusia, maka letakkanlah dia dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan begitu banyak kepada kita ini. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam konteks ayat ini, ketika kita membuka di dalam tafsir oleh Profesor Buya Hamkah mengatakan di dalam tafsir Al-Azhar, ini peristiwanya pada saat itu Fathu Makkah, dan ini pun menjadi asbabun nuzul ayat ini, di mana pada saat itu kondisi Mekah sudah dikuasai oleh tentara Muslim, dan pada saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memegang kendali kekuasaan pada saat itu. Namun ketika Rasul hendak masuk di dalam Ka'bah, ada Utsman bin Tolha mengunci pintu Ka'bah kemudian naik ke atas Ka'bah. Berbagai sahabat diutus untuk bagaimana bernegosiasi mendapatkan kunci itu. Setelah didapatkan kunci ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Namun setelah sholat, dia kembali mengembalikan kunci kepada Utsman bin Tolha. Ketika melihat perilaku Nabi, ini merupakan cerminan yang sangat luar biasa. Di bawah kekuasaannya, masih terus melihat di mana orang yang pantas kepada diberikan ahli-ahli ini. Dan ahli pada saat itu untuk memegang kunci Ka'bah ini diserahkanlah kepada Utsman bin Tolha. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini kekuasaan kita, lantas kita mengatasnamakan kekuasaan untuk betul-betul berbuat semena-mena. Tetapi tetaplah bagaimana mengedepankan siapa yang ahli untuk mendapatkan jabatan itu. Kedua, ketika kita melihat pendapat dari Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah. Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah memberikan penelitian khusus kepada 2 kata di dalamnya. Pertama, tentang bagaimana amanah ini diletakkan kepada ahlinya, yaitu al-amanah. Kedua, yaitu kata bainan nas. Pertama adalah kata amanah, ila ahliha. Jadi orang-orang yang senantiasa diberikan kepercayaan, diberikan begitu banyak fasilitas tentang negara kita ini untuk melayani masyarakat, maka disitulah harus kita betul-betul menunjukkan amanah ini. Kedua adalah tentang keadilan. Kalau kita ASN melayani dengan adil, melayani sesuai dengan proporsionalnya, maka itu akan mengakibatkan dampak kepada masyarakat bahwa negara pada saat itu betul-betul hadir untuk bagaimana mengayomi masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa idza wussidal amru, ketika sebuah perintah diserahkan kepada ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, pantaziris sa'ah, maka lihatlah kehancuran. Nah, oleh karena itu, saya mengajak sebagai solusi bagi kita semua seorang ASN, jadikanlah amanah itu betul-betul apa yang ada pada diri kita ini untuk kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
Kita jadikan keadilan untuk mewujudkan bagaimana kita melayani di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai amanah yang Allah berikan, titipkan kepada kita ini, itu justru yang akan menjerumuskan kita kelak di akhirat masuk kepada lembah neraka. Harusnya ada kesempatan takdir Allah yang diberikan kepada kita seorang ASN. Maka ketika saat ini kita sadari bahwa ini adalah amanah untuk mencetak amalan-amalan soleh, maka saya kira tindakan-tindakan amoral kelak akan semakin kita bisa minimalisirkan. Tetapi ketika kita menganggap bahwa ini adalah pekerjaan biasa, tidak ada korelasinya tentang akhirat kita, maka pastilah kita selalu mengedepankan bagaimana kemauan dan keinginan kita semata tanpa memikirkan apa tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan kita ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat fenomena, maka jadikanlah dia sebagai alat kesadaran bagi kita. Yang buruk-buruk, oknum-oknum itu senantiasalah mudah-mudahan menjadi penyadaran kita bahwa biarlah dia melakukan seperti itu, mungkin imannya lagi tidak baik-baik saja. Tetapi kita yang mendengarkan dakwah ini, mudah-mudahan senantiasa kita menjadikan motivasi agar kelak kita menjadikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan amanah kita ini kepada Allah, kepada pimpinan kita, dan insya Allah terlebih lagi kepada masyarakat. Saya tutup dengan pantun. Dari Sudiang ke Karebosi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya masih ada peserta terakhir dari cabang dakwah Al-Quran pada hari ini dengan nomor peserta DQA 0102. Dewan Hakim yang kami hormati, nomor peserta DQA 0102 dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, menurunkan air hujan, menciptakan flora dan fauna, serta menjadikan bumi hunian yang layak bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, kita masih bisa mengedipkan mata, jantung kita masih berdetak, sehingga kita masih bisa merasakan hidup di dunia yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bali. Tetapi kita bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat berserta salam tak henti-hentinya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Telah tampak pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, baik akhlaknya, tidak hanya membawa risalah tauhid, tetapi juga teladan akhlak ekologis, memperlakukan hewan dengan kasih sayang, merawat tumbuhan, serta melarang perusakan lingkungan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali dakwah Al-Quran ini, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Karena takwa merupakan ajimat penyelamat di dalam melawan panasnya gejolak duniawi. Karena takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu berbekallah di dalam setiap derap langkah kita, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, tetapi tetap satu kesatuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki jutaan suku, suku Aceh, suku Dayak, suku Bali, suku Sunda, suku Bugis, suku Papua, dan ada banyak sekali agama, agama Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, ada banyak sekali ras dan antar golongan, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bermusuhan, bukan untuk terpecah belah, bukan untuk ada satu agama yang tinggi sehingga merendahkan agama yang lain, ada satu suku yang tinggi sehingga merendahkan suku yang lain, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menjaga persatuan. Lita'arafu, bukan untuk ada satu suku yang tinggi sehingga merendahkan yang lain. Lita'arafu, jagalah persatuan dan kesatuan. Allah tidak memerintahkan kita terpecah belah, justru lita'arafu. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah takwa. Tidak mengatakan bahwa suku A adalah suku yang paling mulia sehingga lebih dulu masuk surga. Tidak, tetapi yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa, salah satu sahabat Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada salah satu sahabat yang lain bernama Umar bin Khattab, "Wahai Ubay, apa itu takwa? Apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri?" Umar berkata, "Ya, saya pernah.
Lalu bagaimana cara melewati jalan yang berduri tersebut? Umar berkata, saya akan melewati jalan yang berduri dengan berhati-hati sehingga saya tidak terkena duri tersebut. Itulah takwa. Di Indonesia ada banyak sekali perbedaan, tetapi kita senantiasa berhati-hati agar perbedaan itu tidak memunculkan konflik, agar perbedaan itu tidak justru menghasilkan perpecahan dan permusuhan, tetapi justru menjadikan kita satu kesatuan. Kita bisa menyaksikan saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Apakah kita mengatakan biarlah dia urus sendiri? Tentu tidak. Kita satu kesatuan, satu manusia. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, tetapi kita satu manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kehadirat Allah dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan surga. Salah satu tujuan kita di dunia adalah beribadah. Beribadah kepada Allah. Bonus dari ibadah adalah surga. Allah menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan surga Allah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya hidayah sehingga surga inilah hasil daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya mementingkan hablum minallah dalam beribadah, tentu kita melupakan satu, hablum minan nas. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita hidup sementara. Jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apakah nama baik atau nama buruk? Kita hidup di dunia ini sementara. Tetapi jika kita baik dengan tetangga kita, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama, tetapi kita senantiasa berbaik dan berlaku adil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari hasil dakwah Al-Quran saya adalah, saya sendiri dan kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Walaupun negara kesatuan Republik Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, kebakaran hutan di Kalimantan, gempa di NTT, tapi inilah momentum yang baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika ada buah pepaya, jangan lupa dimakan. Jika ada kata yang salah, jangan lupa dimaafkan. Jika ada kata yang salah itu datangnya dari saya, tetapi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Dewan Hakim yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini dari cabang Lomba Dakwah Al-Quran. Saya MC Selvi Wulandari dan rekan saya Muhammad Ikhwan menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan hadir memberikan dukungan dan juga doa-doa terbaik untuk seluruh para peserta. Dewan Hakim yang kami hormati dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir mewakili seluruh panitia, mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa babak final untuk cabang dakwah Al-Quran dengan peserta 6 putra dan 6 putri akan dilaksanakan besok di hari Jumat 28 Agustus 2026. Saya Selvi Wulandari mohon undur diri dari hadapan Anda semua.
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Berkenan kami persilakan untuk seluruh Dewan Hakim, kami persilakan untuk berfoto bersama dan juga seluruh panitia yang terlibat dalam rangkaian acara pada hari ini. Mohon izin kami persilakan untuk mengambil tempat di area panggung. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.